Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Rizky Amelia selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dan teman-teman pendidikan agama Islam A yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, kesehatan serta kesempatan, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat mengikuti perkuliahan metodologi penelitian pendidikan. Selanjutnya, salawat berbingkikan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman peradaban ilmu seperti yang kita rasakan bersama pada pagi hari ini. Baik teman-teman, adapun kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Aulia sebagai moderator sekaligus pemateri kedua, dan rekan saya Nurul Hidayati sebagai pemateri pertama dan Siti Aisyah sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan materi yang berjudul konsep variabel, skala data penelitian beserta penjabarannya, serta konsep hipotesis penelitian dan juga cara pengujiannya. Baik teman-teman, adapun hari ini kita akan melewati beberapa sesi, yaitu sesi pertama pembukaan, sesi kedua penyampaian materi, sesi ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan sesi terakhir yaitu penutup. Langsung saja kita masuk ke sesi pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama memulai presentasi ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi oleh para pemateri. Kepada pemateri pertama, Saudari Nurul Hidayati, dipersilahkan. Pembahasan yang pertama yakni mengenai konsep variabel. Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Selanjutnya, kegunaan variabel penelitian. Yang pertama, yakni untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data. Yang kedua, yakni untuk mempersiapkan metode analisis atau pengolahan data. Dan yang ketiga, yakni untuk menguji hipotesis. Selanjutnya, variabel penelitian yang baik harus relevan dengan tujuan penelitian dan juga dapat diamati, juga dapat diukur. Kemudian, jenis-jenis variabel. Yang pertama ada variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, variabel pengaruh, variabel perlakuan, kausa, treatment, risiko, atau variabel bebas. Yang kedua ada variabel dependen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen, variabel efek, variabel terpengaruh, variabel terikat, atau variabel tergantung. Yang ketiga ada variabel moderator. Yang dimaksud dengan variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang keempat ada variabel intervening. Yang dimaksud dengan variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, tetapi tidak dapat diamati dan juga diukur. Yang kelima ada variabel kontrol. Yang dimaksud dengan variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Selanjutnya ada korelasi antar variabel. Dikenal 3 macam korelasi antar variabel. Yang pertama ada korelasi simetris.
Korelasi simetris ini terjadi apabila antara dua variabel terdapat hubungan tetapi tidak ada mekanisme pengaruh mempengaruhi. Maksudnya masing-masing bersifat mandiri. Yang kedua, ada korelasi asimetris. Yang dimaksud dengan korelasi asimetris adalah korelasi antara dua variabel di mana variabel yang satu bersifat mempengaruhi variabel yang lain. Yang ketiga, ada korelasi timbal balik. Yang dimaksud dengan korelasi timbal balik adalah korelasi antara dua variabel yang di antara keduanya saling pengaruh mempengaruhi. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Mendefinisikan variabel secara operasional merupakan cara untuk menggambarkan atau mendeskripsikan variabel penelitian sedemikian rupa sehingga variabel tersebut bersifat spesifik dan terukur. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Materi selanjutnya yaitu skala data penelitian akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, skala data penelitian itu adalah cara yang berbeda di mana variabel penelitian itu didefinisikan dan dikelompokkan ke dalam kategori yang tidak sama. Oleh karena itulah, skala ini mendeskripsikan sifat nilai yang diberikan kepada variabel dalam teknik pengumpulan data. Selanjutnya yaitu karakteristik dari skala data penelitian. Jadi skala data penelitian itu memiliki 4 karakteristik. Yang pertama yaitu identitas. Identitas ini mengacu pada penugasan angka ke nilai setiap variabel dalam kumpulan data. Sebagai contoh, kuesioner yang menanyakan tentang jenis kelamin responden dengan pilihan laki-laki dan perempuan. Nilai 1 dan 2 itu masing-masing ditetapkan untuk laki-laki dan perempuan tadi. Jadi operasi aritmatika itu tidak dapat dilakukan pada nilai-nilai ini karena hanya untuk tujuan identifikasi. Karakteristik yang kedua yaitu besaran. Besaran merupakan ukuran skala pengukuran di mana angka atau identitas memiliki urutan yang melekat dari yang terkecil hingga yang tertinggi. Data biasanya direpresentasikan di skala pada urutan menaik atau menurun. Sebagai contoh, yaitu posisi dalam sebuah lomba itu diatur dari urutan yang pertama, kedua, ketiga, hingga yang terkecil. Nah, model ini diukur pada skala ordinal karena memiliki ciri-ciri serta besaran. Karakteristik yang ketiga yaitu interval yang sama. Interval yang sama ini berarti bahwa skala memiliki ukuran yang standar. Artinya bahwa perbedaan antara setiap level pada skala adalah sama. Dan setiap posisi tidak memiliki perbedaan interval yang sama. Sebagai contoh, pada suatu perlombaan, posisi pertama bisa menyelesaikan balapan dalam waktu 20 detik. Posisi kedua dalam waktu 20,8 detik dan posisi ketiga dalam waktu 30 detik. Karakteristik yang keempat yaitu nol mutlak. Nol mutlak ini adalah fitur yang unik untuk skala rasio. Artinya terdapat nol di skala dan ditentukan oleh tidak adanya variabel yang diukur. Selanjutnya yaitu jenis-jenis skala data. Skala data penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis. Di antaranya yaitu yang pertama skala nominal. Data yang berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, yaitu pengelompokan berdasarkan ciri-ciri yang sama. Masing-masing kelompok atau klasifikasi itu diberi simbol berupa angka sebagai pembeda agar dapat digunakan atau diolah dalam statistik. Data yang telah dikelompokkan tadi itu tidak memiliki tingkatan. Sebagai contoh, itu dapat kita amati pada variabel jenis kelamin, di mana pengelompokannya hanya terbagi menjadi 2, yaitu perempuan dan laki-laki, yang masing-masing diberi kode 1 dan 2. Nah, angka tersebut hanya berfungsi sebagai label kategori, tanpa memiliki nilai numerik sebagai angka pada umumnya. Jenis skala data yang kedua yaitu
skala ordinal. Data yang berskala ordinal juga dapat diperoleh menggunakan cara menyusun kategorisasi atau klasifikasi. Tapi keseluruhan kelompok atau kategori tersebut bersifat berjenjang atau dapat dibedakan tingkatannya. Data yang berskala ordinal ini memiliki 3 ciri, yaitu datanya bersifat logis dan mengikuti aturan, datanya saling memisah, dan kategori data ditentukan oleh skala didasarkan pada jumlah karakteristik yang dimiliki. Contoh dari data yang berskala ordinal ini yaitu data tentang kepuasan layanan BK yang dikelompokkan menjadi 4 kategori. Di antaranya yaitu sangat puas, puas, kurang puas, dan tidak puas. Jenis yang ketiga yaitu skala interval. Data yang berskala interval pada umumnya berbentuk angka atau skor yang dapat diperoleh dengan memberikan satu pertanyaan pada diri subjek atau bisa dicari dari data dokumenter. Skala interval ini memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama datanya bersifat logis. Selanjutnya datanya bersifat saling memisah, datanya ditentukan skala berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya, dan angka 0 hanya menggambarkan titik dalam skala, tapi sebenarnya tidak memiliki nilai 0 mutlak. Dan jenis yang keempat yaitu skala rasio. Data yang berskala rasio adalah data kuantitatif yang diperoleh menggunakan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik dalam skala telah ditentukan atau diketahui. Nah, hasil pengumpulan data dari masing-masing subjek penelitian dapat disusun dalam kategorisasi. Data berskala rasio juga dapat dilakukan operasi matematika. Contohnya, 2 motor ditambah 3 motor sama dengan 5 motor. Bedanya dengan data interval, bahwa data yang berskala rasio memiliki titik nilai 0 mutlak. Skala rasio ini adalah skala yang paling tinggi di antara ketiga skala lainnya, yang memiliki ciri-ciri datanya bersifat logis dan mengikuti aturan, datanya bersifat saling memisah, dan kategori data ditentukan skala berdasarkan karakteristik khusus. Demikian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya yaitu konsep hipotesis penelitian dan cara mengujinya akan dijelaskan oleh Saudari Siti Aisyah. Kepadanya saya persilahkan. Ada 2 macam hipotesis dalam statistik. Yang pertama yakni hipotesis nol. Sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Yang kedua ialah hipotesis alternatif. Lawan hipotesis nol yaitu adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Untuk materi yang selanjutnya yakni konsep dasar pengujian hipotesis. Di dalam statistik, hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Statistik merupakan ukuran-ukuran yang dikenakan pada sampel. Parameter merupakan ukuran-ukuran yang dikenakan pada populasi, sedangkan hipotesis merupakan taksiran terhadap parameter populasi melalui data-data sampel. Hipotesis dalam penelitian dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian atau pernyataan tentang hubungan 2 variabel atau lebih. Perbandingan komparasi atau deskripsi. Selain macam hipotesis dalam statistik, di sini juga ada 3 bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Yang kedua, hipotesis komparatif. Dan yang ketiga, hipotesis hubungan. Untuk pengertiannya sendiri, hipotesis deskriptif yaitu dugaan mengenai nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Contoh rumusan masalah. Yang pertama, seberapa tinggi produktivitas kerja karyawan instansi X? Yang kedua, seberapa baik gaya kepemimpinan di organisasi A? Hipotesis. Yang pertama, produktivitas kerja karyawan instansi X 1000 per minggu. Yang kedua, gaya kepemimpinan di organisasi A telah mencapai 70% dari yang diharapkan.
Lanjut, hipotesis komparatif, yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah. Adakah perbedaan daya tahan siswa laki-laki dan siswa perempuan? Adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai golongan 1, 2, dan 3? Hipotesis. Tidak terdapat perbedaan daya tahan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Daya tahan siswa perempuan paling rendah sama dengan siswa laki-laki. Daya tahan siswa perempuan paling tinggi sama dengan siswa laki-laki. HO sama dengan tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja antara pegawai golongan 1, 2, dan 3. HA sama dengan ada perbedaan produktivitas kerja antara pegawai golongan 1, 2, dan 3. Lanjut untuk hipotesis hubungan. Pengertiannya ialah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalah. Yang pertama adalah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Yang kedua, HO sama dengan tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Yang ketiga, HA sama dengan ada hubungan gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Demikian pemaparan materi dari kami. Selanjutnya yaitu memasuki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini akan dilaksanakan via media conference Google Meet. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.